Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like serta komen ya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Nahdiatul Ansariah, Imelda Akidatul, Anggi Anggraini, serta Anita Maulidiasari. Dengan mata kuliah Dasar-Dasar Kependidikan, dosen pengampu Ibu Nana Citrawati Lestari, SSI, MPD, dengan judul Aliran-Aliran Pendidikan. Selamat menyaksikan. Macam-macam aliran. Yang pertama, aliran empiris. Aliran ini menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman nyata melalui alat inderanya, baik secara langsung berinteraksi dengan dunia luar maupun melalui proses pengolahan dalam diri dari apa yang didapatkan secara langsung. Menurut Joseph, 2006. Segala kecakapan dan pengetahuannya terbentuk dan ditentukan oleh pengalaman. Sedangkan pengalaman didapatkan dari lingkungan atau dunia luar melalui indera. Sehingga dapat dikatakan lingkunganlah yang membentuk perkembangan manusia atau anak didik, bahwa hanya lingkungan yang mempengaruhi perkembangan anak. Keberhasilan ini disebabkan oleh adanya kemampuan yang berasal dari dalam diri yang merupakan kecerdasan maupun kemauan keras. Anak berusaha mendapatkan lingkungan yang dapat mengembangkan bakat atau kemampuan yang telah ada di dalam dirinya. Misalnya, ada sebuah keluarga yang sangat kaya raya ingin memaksa anaknya menjadi pelukis. Segala alat pun dibelikan dan pendidikan ahli pun didatangkan. Akan tetapi gagal karena bakat melukis pada anak itu tidak ada. Akibatnya, dalam diri anak tersebut terjadi konflik. Pendidikan mengalami kesukaran dan hasilnya pun tidak optimal. Yang kedua, ada aliran nativisme. Teori ini merupakan kebalikan dari teori empiris, yang mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaan baik dan buruk. Perkembangan anak hanya ditentukan oleh pembawaan sendiri-sendiri. Lingkungan sama sekali tidak mempengaruhi apalagi membentuk kepribadian anak. Jika pembawaan jahat, maka akan menjadi jahat. Jika pembawaan baik, akan menjadi baik. Jika lingkungan yang diinginkan dalam perkembangan anak adalah lingkungan yang tidak dibuat-buat, yakni lingkungan yang alami. Istilah nativisme dari kata nati, yang artinya adalah terakhir. Tokoh aliran ini adalah Schopenhauer. Ia adalah filosof Jerman yang hidup pada tahun 1788 hingga 1880. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu dilahirkan itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Menurut kaum nativisme, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. Jadi, kalau benar pendapat tersebut, percumalah kita mendidik, atau dengan kata lain, pendidikan tidak perlu. Dalam ilmu pendidikan, hal ini disebut pesimisme pedagogis. Misalnya, seorang anak yang berasal dari orang tua yang ahli seni musik akan berkembang menjadi seniman musik yang mungkin melebihi kemampuan orang tuanya, mungkin juga hanya sampai setengah kemampuan orang tuanya. Teori nativisme. Teori ini merupakan kebalikan dari teori empirisme yang mengajarkan bahwa anak yang sudah lahir memiliki pembawaan baik dan buruk. Perkembangan anak hanya ditentukan oleh pembawaannya sendiri-sendiri. Lingkungan sama sekali tidak mempengaruhi apalagi membentuk kepribadian anak. Jika pembawaannya jahat, akan menjadi jahat. Jika pembawaannya baik, akan menjadi baik. Jadi lingkungan yang diinginkan dalam perkembangan anak adalah lingkungan yang tidak dibuat-buat, yakni lingkungan yang alami. Macam-macam aliran pendidikan. 4. Aliran konvergensi. William Stream dalam tim dosen 2006
79 mengatakan bahwa perkembangan anak tergantung dari pembawaan dari lingkungan, yang keduanya merupakan sebagian dua garis yang bertemu atau menuju pada satu titik yang disebut konvergensi. Teori yang cocok dapat diterima sesuai dengan kenyataan adalah teori konvergensi, yang tidak mengekstrimkan faktor pembawaan, faktor lingkungan, atau alamiah yang mempengaruhi terhadap perkembangan anak, melainkan semuanya dari faktor-faktor tersebut mempengaruhi terhadap perkembangan anak. Aliran progresivisme. Aliran progresivisme ini memandang bahwa peserta didik mempunyai akal dan kecerdasan. Peningkatan kecerdasan menjadi tugas utama pendidik yang secara teori mengerti karakter peserta didiknya. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan bekerja dengan otak dan hati. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan harusnya merupakan pengembangan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak. Kurikulum pendidikan progresivisme adalah kurikulum yang berisi pengalaman-pengalaman atau kegiatan-kegiatan belajar yang diminati oleh setiap peserta didik atau experience kurikulum. Yang keenam, aliran konstruktivisme. Aliran ini menegaskan bahwa pengetahuan mutlak diperoleh dari hasil konstruksi kognitif dalam diri seseorang melalui pengalaman yang diterima lewat panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan perasa. Dengan demikian, aliran ini menolak adanya transfer pengetahuan yang dilakukan diri seseorang kepada orang lain karena perubahan itu akan sia-sia saja. Aliran konstruktivisme adalah satu aliran filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan adalah konstruksi atau bentuk. Pengetahuan bukanlah suatu tiruan dari kenyataan atau realita. Pengetahuan merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif melalui kegiatan seseorang. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.